Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anissa, peserta Latsar Angkatan 17 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan review kembali materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ibu Triwahyuni terkait manajemen ASN yang sebelumnya telah disampaikan pada tanggal 21 September 2020. Masuk ke bagian pertama pada video ini, yaitu bagian resume materi. Adapun yang menjadi tujuan Latsar bagi CPNS adalah yang pertama, sebagai media persiapan memasuki kultur baru di birokrasi. Yang kedua, sebagai media pengetahuan PNS. Yang ketiga, untuk membentuk karakter PNS agar dapat bersikap dan bertindak profesional. Hal ini juga merupakan bagian dari implementasi dari pilar pembangunan Indonesia sampai dengan tahun 2045, yaitu yang pertama, pembangunan manusia dan penguasaan iptek, yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang ketiga, pemerataan pembangunan, yang keempat, ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Terjadi perubahan drastis orientasi isi dari payung besar regulasi ASN, yaitu dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang meliputi yang pertama pendekatan sistem, yang kedua perubahan sistem, yang ketiga ASN merupakan sebuah profesi yang artinya memiliki satu keterampilan manajemen dan terikat oleh sebuah kode etik. Ditambah lagi, di dalam PPRI atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja ASN yang juga mengatur tentang manajemen kinerja PNS yang didefinisikan sebagai suatu proses sistem yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan. Lingkup manajemen ASN terdiri dari 10 hal, yaitu yang pertama adalah peran dan fungsi ASN sebagai pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa, serta sebagai pelaksana kebijakan publik. 2. Hak dan kewajiban. Hak yang diperoleh ASN yaitu berupa gaji atau tunjangan dan juga fasilitas. Yang kedua cuti, yang ketiga adalah jaminan pensiun dan hari tua, yang keempat adalah perlindungan kesehatan dan bantuan hukum serta hal yang lain, kemudian hak pengembangan kompetensi. Sementara kewajiban ASN adalah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan kewajiban tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan dalam atau luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya mengemukakan rahasia jabatan sesuai perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Aspek manajemen ASN yang ketiga adalah kode etik dan perilaku. Yang keempat adalah sistem merit dan pengelolaan. Sistem merit adalah manajemen ASN berdasarkan kualitas kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, usia, ataupun kondisi kecacatan. Kemudian aspek yang kelima dari manajemen ASN adalah kelembagaan dan jaminan sistem merit. Yang keenam adalah manajemen PNS dan P3K. Yang ketujuh adalah pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Yang kedelapan adalah organisasi ASN. Yang kesembilan adalah sistem informasi ASN. Dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa.
Masuk ke refleksi dan internalisasi. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh ASN sebagai bagian dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia semakin berat dan penuh tantangan. Oleh karena itu, untuk menjaga profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibuatlah satu sistem manajemen ASN yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masuk ke bagian akhir dari video ini, yaitu rencana aksi. Rencana aksi disusun sebagai implementasi dari materi yang telah didapatkan terkait manajemen ASN. Saya akan berusaha menjalankan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai ASN dengan poin-poin kewajiban yang telah disebutkan sebelumnya, serta berusaha menjadi bagian dan berkontribusi langsung dalam sistem birokrasi yang baik di lingkungan kerja. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.